sebelum kita memulai presentasi, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu sesuai kepercayaan dan keyakinan. Apa yang akan kita bahas kali ini? Kala, salah. Oke, lanjut, musik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya hormat saya kepada Bapak Muhammad Sobri, MPD, selaku dosen mata kuliah perencanaan pendidikan, serta teman-teman saya yang saya banggakan. Saya ucapkan terima kasih karena telah mengikuti kegiatan diskusi pada hari ini. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang terdiri atas saya sendiri, Miftahul Jana, sebagai pemateri ketiga. Lalu ada rekan saya yaitu Latifah Umar sebagai pemateri pertama, dan selanjutnya ada Leni Anugrah Saputri sebagai pemateri kedua, dan ada Mulia Martini sebagai pemateri keempat, Tasya Fitri sebagai pemateri kelima, dan yang terakhir ada Nur Ihwani sebagai pemateri keenam atau terakhir. Baik, selanjutnya kita jadi pembahasan pada presentasi kali ini yaitu terkait jenis-jenis perencanaan pendidikan. Selanjutnya pada presentator pertama saya persilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Latifah Umar sebagai pemateri pertama. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang pengertian perencanaan pendidikan. Menurut Juningham, sebagaimana dikutip pada Pidarta 2005 pada halaman 1, perencanaan adalah menyeleksi dan menghubungkan pengetahuan, fakta, imajinasi, dan asumsi untuk masa yang akan datang dengan tujuan memvisualisasi dan memformulasi hasil yang diinginkan, urutan kegiatan yang diperlukan, dan perilaku dalam batas-batas yang dapat digunakan dalam penyelesaian. Perencanaan dalam pengertian ini mentitik beratkan kepada usaha untuk menyeleksi dan menghubungkan sesuatu dengan kepentingan masa yang akan datang, serta usaha untuk mencapainya. Sedangkan pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya. Jadi, dapat disimpulkan bahwa perencanaan pendidikan adalah suatu rangkaian proses yang dipersiapkan untuk menghadapi masa depan agar tujuan pendidikan dapat terwujud secara efektif dan efisien. Dalam perencanaan pendidikan, terdapat jenis-jenis perencanaannya berdasarkan waktu, sifat, luas, wilayah, luas jangkauan, prioritas pembuat, objek perencanaan, proses, dan pendekatan yang digunakan. Di sini saya akan menjelaskan tentang perencanaan pendidikan berdasarkan waktu. Nah, perencanaan pendidikan berdasarkan waktu ini ada 3 jenis, yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka pendek, dan perencanaan jangka menengah. Nah, yang pertama perencanaan jangka panjang. Perencanaan ini biasanya mempunyai jangka waktu 10-25 tahun. Perencanaan ini begitu panjang sehingga membuat rencana-rencana yang bersifat umum, global, serta belum diteliti. Perencanaan jangka panjang ini bersifat perspektif, yaitu sebagai arahan yang jelas untuk perencanaan jangka waktu yang lebih pendek. Perencanaan jangka panjang masih perlu dijabarkan lagi menjadi jangka menengah dan seterusnya, dijabarkan menjadi perencanaan jangka pendek. Dan yang kedua, perencanaan jangka menengah. Perencanaan ini mempunyai jangka waktu 5-10 tahun. Perencanaan jangka menengah disusun berdasarkan perencanaan jangka pendek. Repelita tergolong jenis perencanaan jangka menengah yang kemudian dijabarkan dalam perencanaan tahunan, yaitu perencanaan jangka pendek yang bersifat operasional. Kemudian yang ketiga, perencanaan jangka pendek. Perencanaan jangka pendek mempunyai jangka waktu antara kurang dari 5 tahun dan merupakan jabaran dari rencana jangka panjang dan jangka pendek.
Contohnya adalah perencanaan tahunan dan disebut juga perencanaan operasional, dan pada praktiknya merupakan siklus yang selalu berulang setiap tahunnya. Sekian penyampaian materi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Leni Anugrah Saputri, E1E 021101 sebagai pemateri kedua. Di sini saya akan menjelaskan submateri terkait jenis-jenis perencanaan pendidikan berdasarkan sifat dan luas wilayahnya. Yang pertama yaitu perencanaan pendidikan berdasarkan sifatnya. Ini dibagi menjadi dua, ada perencanaan kualitatif dan perencanaan kuantitatif. Perencanaan kualitatif adalah perencanaan pendidikan yang ingin dicapai yang dinyatakan secara kualitas. Sedangkan perencanaan kuantitatif adalah semua jenis target dan sasaran tujuan dari perencanaan pendidikan dinyatakan dengan angka-angka. Kemudian berikutnya yang kedua yaitu perencanaan pendidikan berdasarkan luas wilayahnya. Nah, ini dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama ada perencanaan lokal, yaitu perencanaan yang disusun dan ditetapkan oleh lembaga-lembaga yang ada di daerah dan memiliki sifat yang terbatas, atau kumulatif dari perencanaan pengembangan satuan-satuan pendidik. Kemudian yang kedua ada perencanaan regional, yaitu perencanaan yang ditetapkan oleh tingkat provinsi atau kumulatif dari perencanaan pendidikan lokal, baik itu di kabupaten, kota maupun kecamatan. Kemudian yang ketiga yaitu perencanaan nasional, merupakan perencanaan yang dibuat oleh suatu negara dan dijadikan panduan atau dasar dari perencanaan lokal dan regional, atau kumulatif dari perencanaan pendidikan provinsi. Kemudian yang keempat atau poin terakhir di sini yaitu perencanaan internasional, yaitu perencanaan yang dibuat oleh beberapa negara yang melewati batas-batas dalam suatu negara sehingga dapat dilaksanakan melalui wakil-wakil dari negara-negara tersebut. Nah, jadi secara kalimat sederhananya dari perencanaan pendidikan berdasarkan luas wilayahnya ini tadi dibagi menjadi 4 bagian, yaitu yang pertama ada perencanaan lokal. Nah, ini dibuat oleh lembaga-lembaga daerah dan sifatnya itu sangat terbatas. Kemudian yang kedua ada perencanaan regional, ini dibuat oleh lembaga provinsi. Kemudian yang ketiga ada perencanaan nasional, ini dibuat oleh sebuah negara. Kemudian yang terakhir ada perencanaan internasional, ini dibuat oleh beberapa negara melalui wakil-wakil dari masing-masing negara tersebut atau perwakilan dari masing-masing negara yang terlibat. Ya, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Baik, selanjutnya kita akan membahas terkait perencanaan pendidikan berdasarkan luas jangkauan. Jadi perencanaan pendidikan dari segi luas jangkauan itu dapat dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah perencanaan makro. Jadi perencanaan ini meliputi level nasional yang meliputi seluruh usaha pendidikan pada semua jenjang atau setiap jenjang pendidikan dan jenis pendidikan, baik kurikulum, pendidik, dan peserta didik dalam sistem pendidikan yang dimana dimanfaatkan untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Lalu selanjutnya ada perencanaan meso, yang dimana perencanaan ini merupakan level regional dan lokal yang meliputi semua jenis jenjang pendidikan di suatu daerah. Nah, selanjutnya adalah perencanaan mikro, yaitu perencanaan yang biasanya bersifat institusional, yang dimana itu meliputi berbagai kegiatan perencanaan pada sebuah lembaga pendidikan atau satuan pendidikan tertentu. Baik, mungkin itu saja dari saya. Saya persilakan kepada pemateri selanjutnya. Perkenalkan, nama saya Mulia Martini. Di sini saya akan menyampaikan submateri selanjutnya, yaitu tentang jenis perencanaan pendidikan berdasarkan prioritas pembuatnya. Jenis perencanaan pendidikan berdasarkan dari segi prioritas pembuatnya ada 3, yaitu yang pertama ada perencanaan sentralisasi. Sentral dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI memiliki arti titik yang berada di tengah pusat. Artinya, perencanaan sentralisasi adalah perencanaan pendidikan yang seluruh wewenangnya ditentukan oleh pemerintah pusat pada suatu negara. Pemerintah banyak menggunakan sentralisasi sebelum terjadinya otonomi daerah. Oleh karena itu, keputusan dan wewenang dipegang penuh oleh pemerintah pusat.
Sentralisasi ini memiliki kelemahan. Kelemahannya yaitu waktu yang dibutuhkan untuk mengambil keputusan menjadi lebih lama. Yang kedua adalah perencanaan desentralisasi. Perencanaan desentralisasi artinya perencanaannya disusun oleh masing-masing wilayah atau daerah. Pengambilan keputusan sudah didelegasikan kepada pemerintah daerah, sehingga waktu yang digunakan untuk mengambil keputusan menjadi lebih ringkas dan efisien. Dan yang ketiga ada perencanaan dekonsentrasi. Perencanaan ini menggabungkan dua perencanaan sebelumnya, yaitu perencanaan sentralisasi dan perencanaan desentralisasi. Sekian pemaparan materi dari saya kembalikan kepada moderator. Novita Savitri sebagai pemateri kelima dari kelompok 2 perencanaan pendidikan akan memaparkan materi tentang perencanaan pendidikan berdasarkan objek perencanaannya dan perencanaan pendidikan berdasarkan prosesnya. Kita langsung saja ke jenis perencanaan pendidikan berdasarkan objeknya. Jenis perencanaan pendidikan ini dibagi menjadi dua, yaitu perencanaan rutin dan perencanaan eksidental. Perencanaan rutin merupakan perencanaan yang dilakukan secara rutin dan kontinu. Perencanaan rutin ini disusun untuk jangka waktu tertentu setiap tahunnya. Kemudian perencanaan eksidental yaitu perencanaan yang disusun apabila adanya kebutuhan atau keperluan mendesak dalam waktu yang tertentu saja. Selanjutnya kita ke materi perencanaan pendidikan berdasarkan prosesnya. Jenis perencanaan pendidikan berdasarkan prosesnya ini dapat dibagi menjadi 3 macam, yaitu perencanaan fisiologikal, perencanaan programial, dan perencanaan operasional. Perencanaan fisiologikal ini merupakan perencanaan yang bersifat umum, hanya berisi konsep-konsep dan nilai yang bersifat ideal dan perlu ditafsirkan dalam bentuk program. Kedua, ada perencanaan programial. Perencanaan fisiologikal tadi masih memerlukan penafsiran dalam bentuk program sehingga memunculkan perencanaan programial, yaitu berupa penjabaran dari perencanaan fisiologikal. Ketiga dan terakhir, perencanaan operasional merupakan rancangan implementasi strategi dari kurang waktu 1 tahun. Perencanaan operasional ini harus jelas agar dilaksanakan dengan baik. Saya Nurikwani sebagai pemateri terakhir akan menjelaskan mengenai jenis dari perencanaan pendidikan yang ke-8, yaitu berdasarkan dari segi pendekatannya. Berdasarkan dari segi pendekatannya ini, perencanaan pendidikan terbagi menjadi 4. Yang pertama yaitu perencanaan terintegrasi atau integrated planning, yaitu perencanaan yang mencakup keseluruhan aspek pendidikan sebagai suatu kesatuan sistem dalam pola pembangunan nasional. Perencanaan terintegrasi dalam bidang pendidikan mengandung makna bahwa pembangunan pendidikan bukanlah penerapan konsep pembangunan yang parsial, akan tetapi merupakan bagian yang tidak terpisahkan atau terintegrasi dengan pembangunan nasional dalam berbagai bidang. Pembangunan nasional tidak dapat dipisahkan dari program pembangunan yang pertama adalah ketenagakerjaan, teknologi, industri, transportasi, lingkungan sosial budaya, lingkungan geografis, serta ekonomi dan keuangan. Yang kedua adalah perencanaan komprehensif atau comprehensive planning. Perencanaan pendidikan yang komprehensif adalah perencanaan pendidikan yang disusun secara sistematis sehingga akan membentuk satu kesatuan yang utuh dan juga menyeluruh tentang perencanaan, tentang penyelenggaraan dan juga pengembangan pendidikan pada suatu wilayah tertentu, yang mana kegiatannya itu meliputi perencanaan pengembangan pendidikan usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan juga pendidikan tinggi. Perencanaan dan pengembangan pendidikan berkaitan dengan substansi kesiswaan, ketenagaan yaitu pendidik dan tenaga kependidikan, kurikulum, sarana dan prasarana, biaya, metode, serta segala sesuatu yang berkaitan dengan perencanaan dan juga pengembangan. Yang ketiga adalah perencanaan strategis atau strategic planning, yaitu perencanaan yang disusun berdasarkan skala prioritas, sehingga berbagai sumber daya yang ada dapat diatur dan dimanfaatkan secermat dan seefisien mungkin.
Contohnya yaitu, prioritas diletakkan pada pendidikan dasar dapat dilihat dari besarnya alokasi dana pendidikan untuk menyelenggarakan pendidikan dasar itu sendiri. Yang terakhir atau yang keempat adalah perencanaan operasional atau operational planning, yaitu yang mencakup seluruh kegiatan pembangunan dari perencanaan strategis. Perencanaan operasional ini haruslah mampu memberikan penjelasan secara mendetail tentang 5 hal, yaitu what, who, how, where, and when. What yaitu apa yang harus dikerjakan. Who, siapa yang mengerjakannya. How, bagaimana cara mengerjakannya. Where, di mana akan dikerjakan. Dan yang terakhir adalah when, kapan dikerjakannya. Dalam konteks persekolahan, perencanaan operasional ini diwujudkan dalam bentuk program kerja sekolah, agenda akademik sekolah, jadwal pembelajaran, dan sejenisnya. Sekian penjelasan mengenai perencanaan pendidikan yang terakhir dari saya. Terima kasih.